이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Atas kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait perubahan regulasi audit dan dampaknya terhadap praktik audit. Yang dimana sebelum saya menjelaskan terkait materinya, perkenalkan nama saya Priscilia Orpi Putri dengan NIM 230909150-2013, kelas B dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Makassar. Terkait materi yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu adanya pendahuluan terkait perubahan regulasi audit dan dampaknya terhadap praktik audit. Yang dimana dalam beberapa dekade terakhir, dunia audit mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi global. Perubahan regulasi audit adalah salah satu aspek penting yang mempengaruhi praktik audit. Dalam hal ini akan membahas perubahan regulasi audit, faktor pendorong perubahan tersebut, dan dampaknya terhadap praktik audit. Dan yang selanjutnya, ada latar belakang dari regulasi audit yang merupakan seperangkat aturan yang merancang untuk memastikan kualitas dan integritas proses suatu audit. Regulasi audit ini diatur oleh beberapa lembaga, OJK, dan Institut Akuntan Publik. Dan yang selanjutnya ada pada topik materi yang dimana yang pertama ada perubahan regulasi audit, yang kedua ada faktor pendorong perubahan regulasi audit, dan yang ketiga ada dampak perubahan regulasi terhadap praktik audit. Dimana yang pertama pada perubahan regulasi audit ini merupakan suatu perubahan yang dalam audit diartikan sebagai perubahan dalam peraturan hukum dan regulasi yang sering terjadi, sehingga perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam perusahaan. Dan yang dimana perubahan ini terbagi atas menjadi tiga, yaitu yang pertama harmonisasi dengan standar internasional. Dengan salah satu perubahan yang signifikan dalam regulasi audit ialah suatu upaya untuk mengharmonisasikan standar audit yang internasional seperti International Standard on Auditing. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik audit Indonesia sejajar dengan praktik global. Dan yang kedua ada peningkatan persyaratan transparansi. Ini juga merupakan regulasi audit baru yang menuntut peningkatan transparansi dalam pelaporan audit. Auditor ini kini harus diwajibkan untuk lebih mencari tahu informasi mengenai metodologi audit dan risiko yang akan diidentifikasi selama audit dan alasan di balik opini audit yang telah diberikan. Dan yang ketiga ada peningkatan tanggung jawab auditor. Ini merupakan dengan regulasi yang lebih ketat, tanggung jawab auditor meningkat. Auditor kini harus lebih tanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan penipuan, serta memahami lebih dalam tentang bisnis klien untuk memberikan pandangan lebih terhadap substansial ke depannya. Dan yang kedua ada pada faktor pendorong perubahan regulasi audit, di mana terdapat tiga. Yang pertama ada skandal keuangan. Dan ini merupakan suatu yang mendorong perubahan regulasi audit dalam menunjukkan kelemahan dalam praktik audit yang ada dan memicu reformasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan yang kedua ada tuntutan publik untuk transparansi. Ini juga sebagai masyarakat, sebagai pemangku kepentingan semakin menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan. Hal ini memaksa regulator untuk memperketat regulasi audit guna untuk memastikan laporan keuangan yang lebih andal ke depannya. Dan yang ketiga ada globalisasi ekonomi. Ini juga menuntut harmonisasi regulasi audit untuk memfasilitasi pandangan internasional dan aliran suatu modal yang konsisten di seluruh warga negara untuk membantu mengurangi risiko bagi investor dan peningkatan suatu kepercayaan terhadap pasar keuangan modal. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada dampak perubahan regulasi terhadap
praktik audit. Ini merupakan dampak yang signifikan terhadap praktik audit karena memastikan bahwa auditor dapat mengikuti standar yang telah ditetapkan. Yang dimana ada yang pertama peningkatan kualitas audit. Ini dalam regulasi yang lebih ketat, kualitas audit meningkat. Auditor dituntut untuk lebih teliti dan mematuhi suatu standar yang tinggi yang ada gilirannya meningkatkan suatu kepercayaan pemangku kepentingan bagi terhadap laporan keuangan. Dan yang kedua, ada penyesuaian proses dan teknologi. Ini juga suatu praktik audit yang menyesuaikan dengan regulasi yang baru melalui adopsi teknologi baru. Dan penyesuaiannya ini mematuhi mematuhi suatu teknologi seperti data analisis dan kecerdasan buatan kini menjadi lebih penting bagi suatu audit yang modern. Dan yang ketiga ada beban kerja dan biaya yang lebih tinggi. Ini suatu peningkatan modal ataupun suatu tanggung jawab dan persyaratan transparansi dapat meningkatkan beban kerja auditor dan biaya audit bagi suatu perusahaan. Hal ini memungkinkan menjadi tantangan bagi suatu perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Eh, Mungkin hanya ini yang saya dapat paparkan terkait materi perubahan regulasi audit dan dampaknya terhadap praktik audit. Dan sini saya akan menyimpulkan dari ketiga topik materi yang sudah saya bahas bahwa sebuah perubahan regulasi audit merupakan respon terhadap perkembangan ekonomi akan kebutuhan akan transparansi dan pelajaran dari skandal keuangan. Meskipun menghadirkan tantangan, perubahan ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit, meningkatkan kepercayaan publik, dan memfasilitasi pertumbuhan suatu ekonomi yang lebih sehat ke depannya. Dan juga praktik audit harus beradaptasi dan berinovasi untuk mematuhi tuntutan regulasi yang terus berkembang. Demikian materi yang saya bawakan hari ini dan adapun sedikit kata-kata yaitu jangan pernah menyerah karena belajar adalah kunci. Sekian dari saya. Terima kasih.